Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Langkah yang pertama, yang paling utama, tidak lupa kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, diantaranya ialah nikmat kesehatan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Perangkat Lunak dan Mengenal Macam-Macam Software. Perkenalkan, saya Elisari Panggabean dengan NIM 21076009 dan yang kedua Kurnia Sandi dengan NIM 21076015 dan yang ketiga Fakhrul Ridho dengan NIM 21076026. Baiklah, di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh saudara kita Kurnia Sandi. Kepada saudara tersebut kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama pada diskusi kali ini. Evolusi perkembangan perangkat lunak. Evolusi perkembangan perangkat lunak itu sendiri terbagi menjadi 4 era. Era pertama adalah era pioneer, yang ciri-cirinya ialah batch orientasi. Suatu orientasi proses yang akan dilakukan setelah data terkumpul. Lawan dari batch adalah online atau interaktif proses. Keuntungan dari interaktif adalah mendapatkan data yang selalu up to date. Ciri kedua adalah limit distribusi. Proses penyebaran software terbatas pada perusahaan-perusahaan tertentu. Ciri ketiga adalah customer software. Software yang dikembangkan sesuai kebutuhan pada perusahaan-perusahaan tertentu. Era kedua adalah era stabil. Pada era stabil memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri pertamanya ialah multi-user. Suatu sistem di mana satu komputer digunakan oleh beberapa user pada saat yang sama. Kedua ialah real time. Suatu sistem dapat mengumpulkan, menganalisa, dan mentransformasi data dari berbagai sumber, mengontrol proses dan menghasilkan output dalam milisekon. Ciri ketiga adalah database. Perkembangan yang pesat dari alat penyimpan data secara online yang menyebabkan muncul generasi pertama, DBMS, Database Management System. Ciri keempat ialah produk software. Software yang dikembangkan untuk dijual kepada masyarakat luas. Era ketiga adalah era mikro. Era mikro memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri pertama adalah distributed system. Suatu sistem yang tidak hanya dipusatkan pada komputer induk atau host komputer. Ciri kedua adalah embedded intelligence. Suatu produk yang diberi tambahan intelligence atau biasanya ditambahkan mikroprosesor yang mutakhir. Contohnya adalah automobil, robot, peralatan diagnostik, dan serum darah. Ciri ketiga ialah low cost hardware. Harga hardware yang semakin rendah ini dimungkinkan karena munculnya personal komputer. Ciri keempat ialah consumer influx. Adanya perkembangan komputer yang murah menyebabkan banyaknya software yang dikembangkan. Software ini memberi dampak yang sebesar terhadap masyarakat. Era keempat, era modern. Era modern memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri pertama ialah expert system. Suatu penerapan AI, artificial intelligence, pada bidang-bidang tertentu, misalnya bidang kedokteran, komunikasi, dan lain-lain. Ciri kedua adalah AI machine. Suatu mesin yang dapat meniru kerja dari sebagian otak manusia. Misalnya mesin robot komputer catur. Ciri ketiga ialah parallel architecture. Arsitektur komputer yang memungkinkan proses jalan kerja LA paralel, yang memungkinkan adanya proses berbeda dalam satu komputer. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudara kita Kurnia Sandi. B. Perangkat lunak sistem operasi. Sistem operasi adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen kerja dan metode kerja yang digunakan untuk memerintah serta menjalankan perangkat yang dimilikinya agar sesuai dengan yang diinginkan. Sistem operasi adalah mengelola sumber daya perangkat lunak komputer, termasuk diantaranya sebagai berikut. 1. Perangkat input seperti keyboard dan mouse.
2. Perangkat keluaran seperti tampilan monitor, printer, dan scanner. 3. Perangkat jaringan seperti modem, router, dan koneksi internet. 4. Perangkat penyimpanan seperti drive internal dan eksternal. Fungsi perangkat lunak sistem yaitu 1. Menyediakan antarmuka atau interface agar mudah digunakan penggunaannya. 2. Menyediakan informasi yang berkaitan dengan perangkat keras komputer. 3. Melakukan tugas pengolahan dan pengendalian sumber daya komputer. 4. Mengelola file, data, atau program. Macam-macam perangkat lunak sistem yaitu Linux, Macintosh, Unix, Mac OS, Windows, Symbian, dan lain-lain. Pada saat ini, OS yang paling banyak digunakan ialah Windows. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari kelompok kami, yaitu selanjutnya tentang perangkat lunak aplikasi. Secara istilah, aplikasi diambil dari bahasa Inggris yaitu application, yang artinya penerapan atau penggunaan. Secara harfiah, aplikasi adalah suatu penerapan perangkat lunak atau software yang dikembangkan untuk tujuan melakukan tugas-tugas tertentu. Dalam pengembangannya, aplikasi dapat dikategorikan dalam 3 kelompok, diantaranya yang pertama aplikasi desktop, yang kedua aplikasi web, dan yang ketiga aplikasi mobile. Selanjutnya, beberapa fungsi aplikasi adalah yang pertama, untuk mempermudah pekerjaan, yang kedua, sebagai media hiburan, yang ketiga, untuk mendapat pembaharuan kabar, yang keempat, untuk media pertemuan atau komunikasi, yang kelima, mempermudah kehidupan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis-jenis aplikasi yang ada yaitu yang pertama aplikasi desktop, contohnya Microsoft Word, jam, kalender, dan lain-lain. Yang kedua aplikasi grafis, yang ketiga aplikasi web browser, yang keempat aplikasi multimedia, yang kelima aplikasi communication, contohnya seperti aplikasi Line, WhatsApp, BBM, dan lain-lain. Yang keenam, aplikasi DBMS, contohnya seperti MySQL, Microsoft Access, Oracle, Force Pro, dan lain-lain. Selanjutnya, beberapa klasifikasi aplikasi diantaranya. Yang pertama, sistem software, yaitu aplikasi yang dapat mengelola dan mengendalikan proses operasi internal di dalam suatu komputer. Yang kedua, real-time software, yaitu aplikasi yang memiliki fungsi untuk mengamati, menganalisa, serta mengendalikan suatu kejadian di dunia nyata saat sedang berlangsung. Yang ketiga, business software, yaitu aplikasi yang diciptakan dan dikembangkan untuk keperluan bisnis. Contohnya untuk mengatur sistem keuangan. Yang keempat, engineering and scientific software, yaitu aplikasi yang diciptakan dan dikembangkan untuk membantu manusia menyelesaikan suatu masalah yang sifatnya non-algoritmik. Yang kelima, web-based software, yaitu aplikasi yang memiliki fungsi sebagai media penghubung antara pengguna dengan internet secara langsung. Yang keenam, personal computer software, yaitu aplikasi yang digunakan untuk perangkat pengguna resmi dan juga pribadi yang sudah banyak digunakan saat ini. Cukup sekian hasil diskusi kami pada hari ini. Jika ada kata-kata kami yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Sekian dari kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.